Halo guys, welcome back again to Nick Nico Mystery. Kali ini gua mau membawakan suatu tema tentang tempat wisata yang angker yang ada di Indonesia. Jadi bagi kalian yang suka wisata, harap perhatikan tempat wisata berikut ini karena wisata-wisata yang bakal gua bagikan ke kalian ini adalah tempat angker. Jadi kalian harus lebih prepare dan lebih hati-hati ke sana. Jangan sampai kalian melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh tempat tersebut. Jika tidak, kalian akan kena karma ataupun kesialan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia tempat wisata yang angker di Indonesia. Oke, yang pertama adalah Komplek Tua Jakarta. Kawasan Kota Tua atau Oud Batavia memiliki banyak bangunan zaman kolonial yang sangat indah dan artistik. Sampai sekarang deretan bangunan tua masih dirawat dengan baik dan menjadi pusat wisata. Di antara Museum Fathahillah, Toko Merah, Kali Besar, sampai Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski kini kawasannya sudah ramai, kesan mistis dari Kota Tua masih saja melekat di sana. Misalnya saja di Museum Wayang yang konon terdapat makam pejabat Belanda di dalamnya. Selain itu, ada juga Toko Merah dekat Kali Besar yang disebut-sebut pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa sebelumnya di Jakarta. Oke, next. Lawang Sewu, Semarang. Bergeser ke Semarang, di kota ini ada tempat wisata ikonik bernama Lawang Sewu atau yang artinya 1000 pintu. Tempat ini dikenal angker karena kisah masa lalu dari tempat ini. Menurut sejarah, Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau yang kita kenal dengan KAI, yang pernah menjadi kantor pusat kereta api swasta Nederlands atau Belanda. Bangunan Lawang Sewu bergaya Art Deco ala Eropa yang khas dengan jumlah pintunya yang konon mencapai lebih dari 1000 buah. Banyak cerita mistis yang beredar di masyarakat. Misalnya saja soal sebelumnya Lawang Sewu menjadi tempat penjara kejam dan ada bunker yang memiliki lorong misterius yang entah mengarah kemana. Oke, selanjutnya pemakaman Desa Trunyan, Bali. Tempat wisata angker di Indonesia berikutnya ada di Desa Trunyan di Bali, Kintamani. Desa ini merupakan sebuah komplek pemakaman dengan tradisi tidak mengubur jasad orang yang meninggal. Dengan kata lain, hanya ditaruh saja di luar dan tidak dikebumikan ataupun dikubur. Jasad yang tidak dikubur di pemakaman Desa Trunyan tersebut sebenarnya tetap diberi pelindung berupa rumah kandang atau yang kita kenal dengan keranda. Model penguburan yang dianggap tidak biasa ini banyak menarik wisatawan karena penasaran dan ingin mengunjungi Desa Trunyan. Meski terkenal angker, pengunjung yang mendapat izin memasuki ke komplek pemakaman Desa Trunyan harus menjaga sikap dan saling menghargai, entah itu kepada penduduk ataupun kepada jenazah yang ada di situ. Jadi kalian tidak boleh sembarangan merekam atau berkata kasar di situ ya guys. Oke, next. From Rotterdam, Makassar. Fort Rotterdam merupakan benteng terkenal yang berlokasi di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada masa kerajaan Goa dan Talo. Bagi warga lokal, Rotterdam sering disebut benteng penyu karena bentuknya menyerupai bentuk penyu sebagai lambang kerajaan di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin dahulu. Ketika kerajaan Goa Talo jatuh ke tangan Belanda, Benteng Penyu pun berubah nama menjadi Fort Rotterdam dan sering terjadi peperangan di benteng tersebut. Korban-korban yang tewas usai peperangan di Fort Rotterdam dipercaya membuat tempat ini menjadi tempat yang angker. Oke, next. Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.
Taman Nasional Alas Purwo terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, dan memiliki beberapa deretan pantai, hutan mangrove, sampai pura yang sangat indah di sana. Pantai-pantai yang bisa Anda kunjungi ketika ke Alas Purwo diantaranya adalah Pantai Teluk Biru, Plengkung, Ngagelan, Cungur, sampai Trianggulasari. Selain menawarkan panorama alam yang asri, di Taman Nasional Alas Purwo juga terdapat keanekaragaman hewan dan juga flora. Namun, kabar kawasan hutan rimba Alas Purwo ini dikenal angker karena banyak dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk astral atau kita biasa menyebutnya kerajaan gaib. Bagi kalian yang mau mampir, silahkan ke sana. Oke, next. Selanjutnya ada Gunung Kawi di Malang. Nama Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur populer sebagai tempat pesugihan karena berkaitan dengan makam-makam tokoh masyarakat yang ada di atas pegunungan tersebut. Meski mempunyai landscape alam yang indah dari atas ketinggian, sudah menjadi rahasia umum kalau tujuan pendakian ke Gunung Kawi ini sering dikaitkan untuk ritual-ritual tertentu dan ritual khusus, terutama adalah pesugihan. Mitosnya, banyak orang rela mendaki Gunung Kawi untuk memuja dengan maksud meminta kekayaan secara instan kepada makhluk halus. Bahkan dikabarkan juga bahwa terdapat banyak tempat petilasan kuno di gunung tersebut. Tak hanya itu, hal-hal mistis kerap terjadi apabila ada orang yang sedang melakukan pendakian. Cerita-cerita yang muncul biasa langsung tersebar begitu saja. Jadi Gunung Kawi ini sangat horor sekali. Dan yang terakhir adalah Grand Ina Samudra Beach di Sukabumi. Grand Ina Samudra Beach adalah penginapan mewah di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi yang berdiri sejak tahun 1962. Bangunan hotel ini tepat menghadap ke Laut Selatan atau yang kita kenal dengan rumah dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Hotel Grand Ina Samudra ini masih masuk ke dalam kawasan wisata Geopark Ciletuh. Selain bersejarah, tempatnya juga terkenal dengan kisah misteri Ratu Pantai Selatan. Kabarnya di hotel tersebut, tepatnya di kamar 308, merupakan area privasi bagi Nyi Roro Kidul dan hanya boleh dimasuki oleh tamu-tamu tertentu yang mempunyai kekuatan batin ataupun indigo. Jadi tidak terbuka untuk umum. Meski Samudra Beach dikenal sebagai tempat wisata yang angker di Indonesia, lokasi tetap ramai oleh pengunjung karena mereka menghormati tempat tersebut, bukan takut. Berikut adalah 7 tempat angker di Indonesia. Bagi kalian yang berani mampir ke situ, silakan tinggalkan kolom komentar dan cerita kalian yang berkesan di tempat-tempat tersebut. Saya Nick Niko, pamit undur diri. Jangan lupa mampir ke Nick Niko Misteri di episode selanjutnya. Terima kasih.